Butuh perjuangan yang begitu sangat luar biasa untuk bisa menghadiri acara majelis pesta pernikahan yang ada di kampung pegunungan di Indonesia. Seperti apa perbedaan acara majelis kenduri di pesta pernikahan perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia? Kebetulan kalau Bang Toha merantau di Malaysia, banyak juga mendapat undangan majelis pernikahan kawan-kawannya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Pagi hari ini Bang Toha akan menghadiri acara majelis pesta pernikahan yang dimana kampungnya itu ada di atas pegunungan, sahabatku semua. Jadi kali ini Bang Toha lalu jalan pintas ya, atau jalan yang lebih cepat. Sebab kalau lalu jalan utama itu perjalanannya memakan waktu yang cukup lama. Jadi kali ini Bang Toha lalu jalan kebun. Kalau jalan kebun di Indonesia memang tidak diaspal atau tidak ditar. Beda dengan jalan kebun yang ada di Malaysia. Meskipun jalan tersebut masuk di daerah kebun pedalaman, namun tetap jalannya dikasih tar atau jalan beraspal. Kebanyakan kendaraan yang lalu lalang di sini rata-rata kendaraan lori truk, yang dimana lori truk ini biasanya mengambil batu daripada tambang. Biasanya kalau warga di sini punya tanah, kemudian di tanah tersebut ada batunya, maka biasanya kadang-kadang warga kampung tersebut menjual batu ataupun menjual tanahnya untuk diambil batunya. Karena di daerah pegunungan seperti ini masih banyak bebatuan dan juga pasir, sahabatku semua. Jadi kita tidak akan melihat kendaraan lain selain kendaraan lori truk pemuat batu ataupun pasir. Makanya di sini jalannya itu juga agak terjal, sahabatku semua. Tapi nggak apa-apa, kebetulan juga tidak hujan dan ini juga masih cukup lumayan bagus lah, sahabatku semua. Yang dimana jalannya ini masih tetap dilalui motor agak enak ya. Jadi nggak begitu teruk lah. Kalau hujan biasanya lebih teruk karena biasanya akan ada genangan air. Tapi kali ini kebetulan nggak hujan, sahabatku semua. Jadi kita naik ke atas gunung yang dimana kampungnya benar-benar di atas perbukitan. Jadi kalau misal kata mau ke pasar itu juga agak jauh. Bayangkan jika keluar malam, sedangkan di sini tidak ada lampu penerangan, sahabatku semua. Meskipun tidak ada lampu penerangan, namun jalan ini dilalui warga saat malam hari hal biasa. Karena ini merupakan salah satu jalan pintasan utama ya, yang dimana kalau kita lalu jalan pintas ini untuk menuju ke perkampungan pegunungan di sini cukup lumayan dekat. Jadi di sini memang kalau malam gelap gulita sangat, sahabatku semua. Kita bisa lihat sendiri ya, kanan kiri tidak ada rumah, hanya ada perkebunan. Kalau kita tinggal di kampung pegunungan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, mau nggak mau ya harus bekerja sebagai petani ataupun bekerja sebagai seorang sopir kalaupun punya lori ya. Kalau tidak punya lori ya biasanya kebanyakan di daerah pegunungan seperti ini anak-anak mudanya itu lebih suka merantau ya. Karena kalau kita hidup berkebun dan bertani di sini, kalau untuk makan sih cukup-cukup, sahabatku semua. Cuma kalau untuk menyimpan punya tabungan itu agak sulit ya. Dan biasanya para pemuda akan pulang saat menjelang hari raya Lebaran ataupun saat bulan puasa. Tapi kalau daerah pegunungan seperti ini rata-rata merantaunya itu di perkotaan. Tapi kalau Bang Toha sekeluarga semuanya merantau di Malaysia yang paling jauh sendiri. Dan saya pun juga nggak menyangka ya, kok bisa-bisanya dari kampung pedalaman seperti ini yang dimana jauh sekali daripada negara tetangga, tapi bisa-bisanya merantau sekeluarga di Malaysia. Tapi alhamdulillah selama saya merantau di sana setidaknya ada perubahan dan ternyata jalan utamanya itu ditutup ya, sahabatku semua, karena ada pesta pernikahan. Kalau di Indonesia itu hal biasa, mungkin kalau di Malaysia misal kata kita menutup jalan utama itu akan disaman atau didenda, tapi di sini tidak apa-apa. Dan di sini Bang Toha pun lalu depan rumah warga ya, yang dimana jalannya pun juga sangat sempit. Kalau di Indonesia itu memang hal-hal seperti ini
nggak ada masalah sahabatku semua. Tutup jalan utama untuk pesta pernikahan. Kalau di area perkampungan masih oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin di perkotaan juga akan kena saman. Karena jalannya ditutup, jadi lewat jalan pintas. Sebab di situ pun juga ada pesta kenduri pernikahan. Jadi kita melanjutkan perjalanan selanjutnya naik ke atas bukit untuk menghadiri acara majelis pernikahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Kali ini berdua sama sang istri. Gimana Dek, capek nggak? Penat ya? Masya Allah, tadi jalan kaki sahabatku semua, jadi cari jalan pintas karena jalannya tengah dipakai. Hal ini biasa di Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau di Malaysia nggak biasa, tapi kalau di sini hal biasa. Akhirnya sampai sudah di perkampungan pegunungan, yang dimana acara majelis pesta pernikahannya sudah dimulai. Di sini kita bisa lihat motor begitu sangat banyak sekali. Karena kebanyakan kalau untuk transportasi di Indonesia memang rata-rata menggunakan motor. Kalaupun misal kata punya kereta kemudian sering naik di atas gunung seperti ini, ya bisa-bisa keretanya mungkin cepat rusak sahabatku semua. Jadi kalau tidak kereta helak ya memang akan cepat rusak. Dan di sini kebanyakan motornya itu motor skuter. Ada yang unik sahabatku semua. Meskipun ada acara majelis pesta pernikahan, di sini juga ada penjual makanan secara keliling. Contohnya ada abang-abang penjual es krim. Sangat unik ya sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia nggak ada kan, tapi kalau di sini misal kata ada orang tengah melaksanakan atau membuat acara pesta majelis pernikahan, biasanya banyak penjual mainan, kemudian ada juga penjual makanan keliling seperti penjual sosis bakar. Dan di sini Bang Toha juga sudah duduk bersama tetamu. Tapi kalau di perkampungan Indonesia saat majelis pesta pernikahan, makanannya itu tidak dihidangkan secara langsung ya, tetapi nanti kita akan dilayani, akan dibagi makanan. Jadi kalau misal kata kita di Malaysia, kalau waktu Bang Toha merantau di sana saat acara majelis pesta pernikahan itu kan makanan kan langsung tinggal ambil, tapi di sini kita menunggu sang pembawa makanan. Dan kita bisa lihat ya di sini sahabatku semua, kebanyakan motornya itu skuter semua. Karena kalau memakai motor skuter ini merupakan salah satu kemudahan, dan disitulah acara majelis pesta pernikahannya, dan disitulah kita juga bisa melihat suasana kampung pegunungan. Dan ini ada surau kecilnya sahabatku semua. Untuk rumah-rumah di pegunungan ini masih mengukuhkan rumah-rumah tradisional sahabatku semua, yang dimana kita juga bisa melihat masih banyak berdiri rumah khas Jawa dengan rumah papan kayu. Dan kita bisa lihat ya, ada penjual sosis keliling, sosis goreng, sosis bakar. Jadi di Indonesia itu sosis goreng, sosis bakar itu dijual dengan secara keliling sahabatku semua. Memang unik sih, berbagai cara orang-orang cari makan. Jadi segala kreativitasnya itu memang sangat menarik. Yang dimana bobola bakar pun juga dijual dengan secara keliling. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di daerah kampung pegunungan ya seperti ini sahabatku semua. Nuansanya itu memang benar-benar sangat sejuk. Meskipun terlihat panas, tapi untuk udaranya benar-benar sangat segar. Jadi masih alami lah. Tenang, jauh dari huru-hara suara kendaraan silih berganti. Memang kalau kita tinggal di daerah pegunungan seperti ini nyaman, tentram, damai sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia kadang-kadang yang teringin datang ke sini, silakan. Dan akhirnya makanannya tiba. Di sini untuk makanan tradisionalnya biasanya dimasakin gulai kambing. Kok dimasakin gulai kambing sih? Maksudnya makanannya ini khasnya gulai kambing. Dan Bang Toha sudah dibagi duluan, jom untuk sahabatku jemput makan. Kalau di sini memang dagingnya nggak begitu banyak sahabatku semua. Beda di acara majelis pesta pernikahan yang ada di Malaysia, semuanya ambil sendiri. Dan di sini Bang Toha dikasih es campur atau es ABC lah, kurang lebih hampir sama. Es campur ini rasanya juga mirip-mirip seperti es ABC. Di sini kita bisa melihat ya, mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki tengah sedang acara sesi-sesi foto. Kita juga bisa melihat makcik-makcik yang tengah memberikan makanan kepada para tetamu. Jadi di sini kita dilayani, bukan layan diri. Biasanya kalau Bang Toha acara
majelis pernikahan di perkampungan Malaysia itu kan saat datang pertama kali langsung makan kan, jadi makanan dihidang langsung makan bersama-sama. Tapi di sini kita duduk terlebih dahulu sambil menunggu acara, kemudian nanti kita akan dibagi makanan seperti gulai kambing, kemudian ada es ABC atau es campur. Dan di sini untuk acaranya biasanya diadakan sekitar pukul pagi 10 ya, pukul 10 pagi lah, kok pukul pagi 10. Pukul 10 pagi hingga sampai pukul 12 tengah hari. Jadi acaranya itu memang 2 jam lebih. Lihat, anak-anak tengah bermain mainan yang dimana memang ada juga penjual mainan sahabatku semua. Kalau saat acara majelis pernikahan seperti ini, di sini memang kalau untuk bab soal makanan dilayani, tidak layan diri. Setelah selesai makan gulai kambing, di sini kita dihidangkan makanan bakso. Tradisi acara majelis pernikahan yang ada di kampung Indonesia, sahabat-sahabatku semua, yang dimana warga di sini biasanya kalau datang di acara majelis pernikahan seperti ini akan membawa gula, beras, kemudian kadang juga membawa sabun, minyak goreng, kue mui, kemudian Maggi. Jadi masih mengekalkan cara-cara tradisional pada zaman dahulu. Kadang-kadang ada yang bawa beras 50 kilo, gula 15 kilo. Katanya sih, kata sahabat-sahabat daripada Malaysia, dulu di Malaysia juga seperti itu bang. Biasanya akan membawa beras, gula, ayam, daging, tapi sekarang sudah tidak. Karena mungkin sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi kalau di sini masih dikekalkan sahabatku semua. Apalagi kalau di acara pesta perkampungan di pegunungan seperti ini, memang kalau bawa barang itu cukup lumayan banyak. Kalau Bang Toha bawa apa? Kalau Bang Toha hari ini memang tidak bawa barang apa-apa ya, melainkan hanya nanti Bang Toha kalau pulang itu akan salam tempel. Salam tempel itu apa sih Bang? Salam tempel itu yang dimana kita salam sampul lah, di dalam sampul tersebut ada uangnya. Dan akhirnya sudah selesai, saatnya Bang Toha pulang. Kali ini pulangnya itu lalu jalan pintas juga sahabatku semua, yang dimana jalan pintas di sini agak cukup lumayan bahaya. Jadi jalannya banyak berlubang-lubang ya, meskipun ini jalan dilalui warga, tapi untuk jalan kebun di Indonesia jangan ditanya, jalannya memang tidak bagus lah. Tapi ini masih oke lah kalau kita lalui naik motor, karena ini jalan pegunungan sahabatku semua. Kalau jalan pegunungan di Indonesia ya seperti ini, jangan terkejut, jangan kaget, ini hal biasa ya. Dan kita bisa melihat pemandangan perkebunan warga sekitar. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, Singapura, Brunei yang belum pernah datang ke Indonesia, kemudian melihat videonya Bang Toha, semoga terhibur. Yang dimana selagi Bang Toha masih berada di kampung, insya Allah Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Sebab nanti kalau sudah balik merantau lagi ke negara tetangga, mungkin Bang Toha sudah tidak bisa menunjukkan suasana perkampungan yang ada di pegunungan Indonesia, dari mulai jalan-jalan kampungnya, kemudian suasananya. Di sini memang tidak ada pokok kelapa sawit, sahabatku semua. Di sini rata-rata untuk kebunnya itu kebanyakan ditanami pohon kayu jati, yang dimana pohon kayu jati ini harganya memang agak cukup lumayan mahal bila kayu jati tersebut besar. Namun proses besarnya kayu jati ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai berpuluh-puluh tahun. Dan di sini kita juga bisa melihat ada juga rumah lembu yang berada di area perkebunan. Kalau di kampung pegunungan seperti ini sahabatku semua, suasananya itu tentram, aman, damai ya. Jadi tidak ada barang-barang yang hilang lah. Mungkin kalau kita lihat video-video di media sosial yang dimana di Indonesia ini selalu viral rayap besi, tapi kalau kita berada di perkampungan di Indonesia, insya Allah aman, tidak ada rayap besi. Rayap besi itu mungkin hanya ada di segelintir suatu daerah Indonesia ya, tidak semuanya. Jadi kadang-kadang ada yang juga salah paham, apakah semua di Indonesia itu ada rayap besinya? Juga tidak sahabatku semua, itu mungkin hanya segelintir lah, segelintir individu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian
di kampungnya Bang Toha itu rata-rata warganya kerjanya apa? Kerjanya petani. Apakah ada beras habis? Wadidaw, solusinya nggak ada sahabatku semua. Kalau di sini itu orangnya rajin-rajin. Jadi nggak ada istilahnya beras habis, wadidaw joget, nggak ada. Kebanyakan di sini memang petani, murni petani, yang dimana semuanya bekerja keras. Kalaupun tidak petani biasanya akan merantau. Jadi tidak semuanya di Indonesia terus beras habis joget solusinya. Itu kan yang viral di media sosial sahabatku semua, yang dimana juga viral sampai di Malaysia. Kadang-kadang saya juga malu lah istilahnya. Malunya gini, gara-gara segelintir yang berbuat seolah-olah di Indonesia semuanya sama seperti itu. Padahal enggak sahabatku semua. Indonesia itu begitu sangat luas. Jadi bermacam-macam, kadang-kadang hal-hal yang aneh itu juga ada di Indonesia, tapi enggak semuanya di Indonesia seperti itu. Dan di sini Bang Toha melalui kawasan hutan, yang dimana ini hutannya juga cukup sangat lebat sahabatku semua, dan jalannya Masya Allah ini sangat menakutkan. Jadi kalau yang nggak terbiasa ya pasti agak-agak terkejut sahabatku semua. Jadi jalannya itu agak bebatuan, dan ternyata di sini area kilang pemecah batu sahabatku semua. Seperti inilah area kilang pemecah batu yang ada di perkampungan Indonesia. Karena di daerah kampungnya Bang Toha memang daerah pegunungan, tapi gunungnya itu sudah tidak aktif lagi sahabatku semua. Makanya di sini kalau warga punya tanah yang luas, kemudian tanah tersebut ada batunya, biasanya tanahnya akan dijual kepada pengusaha tambang, dan nantinya seperti batu, pasir akan diambil, sebab di pegunungan di sini sudah tidak aktif lagi. Beda dengan kalau di pegunungan yang aktif sahabatku semua. Kalau di pegunungan aktif itu akan mengeluarkan api. Cukup sekian videonya, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.